Di video kali ini aku mau cerita perjalanannya Rara untuk keluar ataupun mengatasi dari susah makan dan juga susah BAB. Itu adalah dua hal yang kita, ibu-ibu dan orang tua sering menghadapi ya, keluhan-keluhan anak susah makan dan anak susah BAB. Jadi ini kayak lingkaran setan gitu ya, nggak mau makan, udah makan, nggak mau gitu kan. Nah, permasalahan ini sempat bikin aku pusing dan pasti orang tua lain di sana juga pusing ya. Mulai dari bikin berbagai macam MPASI gitu kan, terus ikut kelas-kelas MPASI, terus makan sambil nonton YouTube. Ayolah orang tua, kita mengakui dosa aja kalau anak kita makan sambil nonton YouTube walaupun kita udah tahu kalau itu nggak boleh. Sebenarnya Rara juga Rara juga makan sambil nonton walaupun aku sedang berusaha untuk tidak makan sambil nonton YouTube walaupun itu susah karena udah terlanjur gitu ya. Tapi semoga bisa untuk keluar dari zona nyaman ini, makan sambil nonton YouTube ataupun sambil nonton TV gitu ya. Kita udah tahu kalau itu nggak boleh tapi tetap aja dilakuin gitu. Karena rasanya itu kayak menemukan jalan keluar gitu. Oh, anak ini mau kok makan sambil nonton YouTube, padahal itu akan membuat permasalahan baru. Permasalahan barunya adalah dia kalau nggak makan tanpa YouTube jadi nggak mau makan. Itulah permasalahanku saat ini. Jadi aku harus berusaha untuk supaya Rara itu nggak makan sambil nonton YouTube. Tapi bukan itu yang akan kita bahas kali ini. Yang kita akan bahas adalah perjalanannya Rara kemarin. Nah, kesulitan makan Rara itu karena apa ya? Nafsu makannya dia tuh susah gitu ditebaknya. Kadang mau, kadang enggak, tapi lebih banyak enggaknya. Dan bahkan yang paling mengkhawatirkan karena selama 3 bulan kemarin yang aku pernah cerita itu Rara berat badannya nggak naik, stuck gitu ya. Nah, setiap aku konsultasi, hal yang tidak dilewatkan dokter adalah memberikan Rara probiotik. Tapi probiotiknya nggak cuma ini cuma salah satu contoh aja yang masih tersisa. Ini probiotik Lactobi. Kebetulan karena diresepinnya ini dan Rara cocok, jadi ini adalah salah satu contoh. Tapi please buat kalian yang nonton video ini, ketika kalian mau mencoba untuk memberikan probiotik, silahkan konsultasikan dulu ke dokter anak kesayangan kalian, bunda-bunda, ayah-ayah, orang tua masing-masing ya. Jadi jangan ngikutin langsung, oh menggunakan probiotik Lactobi nih, oh berarti aku bisa pakai Lactobi. Enggak. Ini harus dikonsultasikan ke orang tua. Aku cuman pengen cerita ini sehingga nanti ketika kalian, ibu-ibu, orang tua, ayah-ayah konsultasi ke dokter, kalian udah ada pertanyaan, udah ada gambaran gitu tentang apa yang pengen ditanyakan ke dokter kesayangan kalian. Jadi Rara tuh setiap konsultasi sama dokter itu dikasihnya pasti probiotik. Jadi selama aku konsultasi itu berapa kali ya? Selama 3 kali konsultasi, jadi jedanya tuh 2 minggu. Ada yang 1 bulan, ya sekitar itu yang nggak kelewat adalah dikasih probiotik. Dan probiotiknya tuh nggak cuma Lactobi, probiotiknya itu pas yang pertama kali itu adalah racikan. Aku nggak ngerti apa, tapi mereknya nggak ada, tapi itu racikan gitu ya, jadi khusus dari dokter, tapi itu isinya adalah probiotik. Jadi sebenarnya apa sih probiotik itu? Probiotik itu adalah kuman-kuman baik. Kalau dokterku menjelaskan secara gampangnya itu adalah kuman-kuman baik untuk pencernaan anak, sehingga pencernaan anak itu akan dibantu sama kuman-kuman baik ini, sehingga untuk mencerna makanan, terus untuk memperbaiki pupnya dia itu akan dibantu si kuman-kuman baik ini ya, bakteri-bakteri baik ini. Nah, bentuknya seperti apa sih probiotik ini? Sebenarnya probiotik itu ada di makanan kita sehari-hari orang Indonesia. Apa tuh? Tempe ya, makanan fermentasi gitu ya. Ada tempe, terus ada yogurt, terus di makanan-makanan fermentasi itu.
Tapi permasalahannya kan Rara ini nggak mau makan. Jadi kalau dikasih, jangankan makanan tambahan seperti yogurt dan tempe ya, makanan pokok aja tuh Rara tuh sulit waktu itu. Jadi tidak memungkinkan untuk aku memberikan probiotik dengan wujud makanan. Akhirnya ya dikasihlah ini. Jangan sedih ya untuk kalian, anakku nggak doyan tempe dan sebagainya, cobalah pakai probiotik ini dulu, tapi tidak untuk selamanya. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah konsultasi dengan dokter, terus dokter sudah menyatakan, oh ini sudah perbaikan, sudah ada nafsu makannya, sudah bagus, sudah pupnya sudah lancar, maka dokter pun akan menghentikannya. Jadi ini bukan untuk konsumsi setiap hari. Untuk konsumsi setiap harinya, kita tetap harus menerapkan pola makan ataupun diet yang sehat dan seimbang. Walaupun sampai sejauh ini Rara itu masih agak kesulitan untuk mencoba makanan-makanan seperti sayur, terus buah kayak gitu. Kalau buah seneng, sayur itu masih agak kesulitan. Terus kemudian kayak tempe dan sebagainya itu dia masih, ya dia mau tapi belum selahap itu ya. Jadi probiotik lah sebagai jalan keluarnya waktu itu. Nah, probiotik ini bisa diminum setelah makan atau sebelum makan. Tapi kalau yang diresepkan ke Rara itu ada 2 jenis, waktu itu sebelum makan dan ada juga yang setelah makan. Jadi untuk dosis dan juga cara pemakaiannya kalian tetap harus konsultasi ke dokter kesayangan kalian. Nah, prosesnya seperti apa? Apakah setelah minum probiotik ini akan anak kita akan langsung doyan makan, bisa pup lancar, minta makan terus? Enggak. Jadi ini hanya cukup untuk membantu, dan setiap anak pun prosesnya beda-beda. Kebetulan untuk Rara ini cukup lama, dia itu dikasih resepnya ini ya selama konsultasi 3 kali itu. Jadi jaraknya berapa? Sempat berhenti terus konsultasi lagi ya 1 bulanan lebih. Nah, selama 1 bulanan lebih itu hasilnya memang nggak langsung kelihatan. Jadi setelah bisa pup itu nafsu makannya perlahan-lahan dia membaik. Jadi ada kemungkinan juga kenapa dia susah makan ataupun nggak nafsu makan itu karena dia kesulitan pup atau kesulitan buang air besar. Jadi ketika buang air besarnya sudah teratasi, alhamdulillah sekarang Rara tuh meskipun kadang dia nggak mau makan itu nggak selama yang sebelum ini. Jadi mungkin hanya beberapa hari ataupun kemarin dia sempat nggak mau makan dan ternyata dia sariawan. Nah kayak gitu aja sih, nggak kayak yang dulu banget. Kalau dulu banget tuh dia benar-benar susah banget makan gitu. Dan sekarang alhamdulillahnya teratasi. Aku pengen share itu, jadi buat kalian orang tua, mama-mama, ibu-ibu, orang tua semuanya yang nonton video ini dan kebetulan punya masalah yang sama dengan Rara, dengan Mama Rita, yaitu anak yang sulit makan ataupun nafsu makannya sulit dan sulit BAB. Itu ketika kalian berkonsultasi kalian bisa menanyakan soal prebiotik ini ya. Nah, kalian bisa konsultasi soal prebiotik ini. Nggak harus Lactobi, nggak harus Lactobi. Pokoknya video ini hanya sebagai acuan aja ataupun gambaran ketika kalian nanti akan berkonsultasi dengan dokter. Jadi udah ada yang pengen ditanyakan gitu loh, udah ada insight-nya, udah ada gambarannya, kalian pengen tanya tentang apa gitu ya. Dan nggak semudah itu, maksudnya perjalanan yang aku ceritakan, oh pakai prebiotik terus Rara langsung mau makan, berat badannya langsung naik, pupnya langsung lancar, nggak semudah itu. Jadi ini hanyalah salah satu, salah lainnya adalah menjadwal makan, terus snack yang teratur, terus tidur yang cukup, banyak gerak juga harus, walaupun Rara itu banyak geraknya sedikit ya, geraknya cuma ada di dalam rumah aja karena pandemi dan juga nggak ada temen juga di sini. Jadi kalau mau lari-lari di mana gitu, lari-lari di lapangan mungkin bisa, di rumah aja dia. Terus apa lagi ya, nah itu aja sih sejauh ini. Sama makan itu aku beragam, jadi enggak setiap dia pengen makan aku kasih, misalnya dia pengen ayam, aku kasih ayam, tapi aku udah jaga-jaga menu yang lain gitu. Jadi selama dia masih ada waktu untuk makan dan mau makan, aku kasih makanan yang lain itu gitu. Jadi makanannya selalu aku kasih beragam. Untuk sayur sejauh ini Rara masih susah banget makan sayur dan
ada kemungkinan juga karena orang tuanya juga jarang ngeliatin dia makan, kita makan sayur. Walaupun kita makan sayur, aku sama ayahnya Rara makan sayur, tapi mungkin kitanya juga belum terlalu mengenalkan gitu. Kita baru berusaha. Kalau untuk buah, Rara lebih mudah sih makan buah. Jadi kebutuhan seratnya Rara itu kebanyakan dari buah, bukan dari sayur. Kalau dari sayur kita masih berusaha sejauh ini dan belum begitu berhasil, dan ya terus berusaha aja. Itu aja video dari Mama Lita. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video Mama Lita dan channel Mama Lita ini, dan jangan lupa untuk share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. See you di video selanjutnya. Dadah!